Jadi Laweyan itu merupakan satu kawasan industri batik tradisional yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Jadi Laweyan itu merupakan satu bagian dari Kerajaan Pajang ya. Kerajaan Pajang pada waktu itu rajanya adalah Sultan Hadiwijaya atau kita sebut Joko Tingkir. Jadi setelah Majapahit hancur, kemudian muncul Kerajaan Demak, kemudian akhirnya muncul Kerajaan Pajang. Tapi perlu diketahui bahwa Laweyan sebelum Kerajaan Pajang di sini pun Laweyan sudah ada, karena memang di sini tuh kalau kita lihat toponimnya Laweyan, Lawe itu benar. Jadi dulu memang secara historis di kawasan ini meskipun di pedalaman ya, itu di sekitar Laweyan dulu tumbuh hutan kapas yang luar biasa, yang kapasnya nomor 1 pada waktu itu. Dan di sini memang menjadi sentral bisnis distriknya Kerajaan Pajang, di mana Kerajaan Pajang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau terkenal dengan nama Joko Tingkir. Nah, kemudian Sultan Hadiwijaya itu mengutus namanya Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis itu masih keturunan Brawijaya V untuk bagaimana bermukim di Laweyan. Yang dimana Ki Ageng Genis itulah merupakan cikal bakal dinasti Mataram, karena Ki Ageng Genis punya putra namanya Pamanahan, Ki Ageng Pamanahan punya putra namanya Sutowijoyo. Nah, Sutowijoyo inilah yang akhirnya beri tanah perdikan di Kota Gede menjadi raja pertama Islam Mataram, yang bergelar akhirnya menjadi Panembahan Senopati. Kemudian setelah itu ibu kota kerajaan Islam Mataram pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, baru pindah ke Kartosuro, yang akhirnya pecah Jogja Suro. Jadi Laweyan itu sudah 250 tahun atau 200 tahun lebih ya sebelum Jogja dan Solo itu ada, dan batiknya sudah turun-temurun udah ratusan tahun, dan ya alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Kalau kita bicara dunia batik itu mengalami pasang surut, pernah mengalami kejayaan, tapi ya dan namanya perkembangan zaman, perkembangan industri pada awal abad 20 itu kita mengalami kejayaan luar biasa. Tapi ya awal tahun 70 itu setelah muncul produk-produk baru, termasuk kalau dalam hal ini tekstil ya, atau tekstil motif batik atau kita printing itu, maka karena masyarakat kurang memahami apa yang disebut batik, mana yang bukan dan sebagainya, akhirnya batik tradisional banyak yang collab ya, karena memang batik mahal dan sebagainya, ini dan sebagainya. Akhirnya batik tradisional lama-kelamaan perusahaan di Laweyan itu juga akhirnya banyak yang belum tikar ya, yang dulu ratusan kemudian akhirnya pada tahun 2004 itu hanya tinggal 16. Kemudian setelah diadakan ada beberapa perguruan tinggi yang riset di sini, ternyata loh Laweyan itu historinya luar biasa. Bagaimana kalau ini kalau didiamkan lama-kelamaan akan hancur ini. Salah satu potensi Solo akan hilang ya. Akhirnya masyarakat tahun 2004 itu, tepatnya 25 September 2004 mendeklarasikan, ayo kita bangkitkan lagi Laweyan dengan potensinya, karena ini suatu kawasan yang sangat bersejarah, jangan sampai ini punah. Akhirnya dari situlah masyarakat mendirikan namanya Kampung Batik Laweyan. Di Mahkota Laweyan ini memang kami memproduksi batik-batik tradisional masih tetap jalan, meskipun tidak sebanyak batik-batik yang kontemporer. Di batik itu kan ada motif-motifnya, ada yang tradisional, terus semi kontemporer, ada juga yang kontemporer. Kontemporer artinya apa? Kekinian. Jadi kami memproduksi juga selain untuk fashion dan juga untuk produk-produk lain ya, seperti untuk misalnya untuk seni ya, jadi lukisan-lukisan apa dan sebagainya dalam bentuk, kita wujudkan dalam bentuk seperti yang di belakang ini, bentuk wayang beber ya. Jadi kami mengkombinasikan produk-produk yang World Heritage ya, wayang dan batik, akhirnya muncul batik wayang beber. Banyak juga produk-produk yang lain yang itu bisa dikatakan dalam konteks di tempat lain tidak ada ya.
Kebetulan kami punya satu mushaf yang tulisan tangan ya, asli tulisan tangan tuh udah umurnya udah dan kemudian mushaf tulisan tangan itu dibingkai melalui ada lukisan-lukisan dan mirip batik ya. Saya pikir akhirnya itu memunculkan satu ide, loh ini kok mirip batik ya. Akhirnya kami punya ide gagasan buat mushaf batik itu. Tapi perlu diketahui bahwa kami juga mushaf batik itu kami mempunyai satu tujuan, kami untuk belajar untuk membaca, belajar untuk menulis juga, belajar untuk syukur memahami, belajar syukur untuk melaksanakan. Karena kan itu bikinnya 4,5 tahun ya, hampir 4 tahunan lah, kurang lebih dari 30 juz itu kan suatu proses yang setiap hari berkecimpung dengan tulisan Quran, dengan batik, dengan ini dan sebagainya. Saat disadar atau tidak disadari, kalau yang kita belat itu gambar, berarti kita menggambar. Tapi kalau yang kita belat itu tulisan Quran, itu berarti sadar tidak sadar kita juga menulis. Jadi itu adalah satu proses bagi kami dan tim di sini itu untuk proses untuk belajar, membaca, menulis, syukur memahami, syukur melaksanakan ya. Dan batik itu menjadi bingkai itu, batik itu cerminan budaya. Ya kita mempunyai maksud dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai Islami inilah kita karena lingkungan kami di sini di Laweyan ya, supaya perilaku kita di sekitar di sini itu kita berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian yang terkait dengan yang lain lagi selain tadi selain mushaf tadi juga ada yang difabel itu ya. Jadi kita itu kan kebetulan kami kebetulan pada suatu saat kita diminta untuk mengedukasi di SLB, dan setelah mengedukasi di SLB itu ada salah satu yang tertarik untuk membatik, akhirnya masuk di sini, Mas Dian namanya ya. Kemudian Mas Dian ini juga akhirnya banyak juga mengajak teman-temannya untuk aktif, karena kan dia punya komunitas ya di difabel itu di situ itu ya. Tapi ya alhamdulillahnya pada awal COVID itu banyak juga yang datang ke sini. Salah satunya ada beberapa yang difabel itu, karena memang banyak yang di PHK juga ya. Tapi justru itu memunculkan ide kami untuk menampung mereka, untuk membentuk komunitas, untuk membentuk usaha batik ya. Yang dari mereka tadinya tidak bisa membatik, kemudian kita kasih kepercayaan, akhirnya mereka bisa membatik. Jadi kalau menurut saya batik itu luar biasa. Dari kata-kata batik itu ternyata setelah pengalaman kami itu bisa memunculkan berbagai macam aktivitas ya. Dan batik itu sudah diakui UNESCO, dan itu merupakan di Solo pun juga batik merupakan satu industri kreatif unggulan. Batik ini juga banyak menarik wisatawan. Jadi di kampung kami ini kami kembangkan konsep wisata kreatif. Jadi ciri dari wisata kreatif itu apa? Salah satunya adalah adanya edukasi. Kemudian juga adanya interaksi antara wisatawan dengan komunitas kampungnya. Kemudian yang penting lagi adalah adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi dari konsep inilah akhirnya kami mengembangkan Laweyan dan batik menjadi daya tarik wisatawan ya. Jadi menjadi salah satu objek, dan alhamdulillah di sini sudah menjadi destinasi wisata kreatif. Kami berharap karena batik sudah menjadi World Heritage ya, sudah menjadi pusaka Indonesia yang sudah diakui dunia, dan ini merupakan satu unggulan kita ya, salah satu unggulan kita, maka kita perlu ada upaya untuk melestarikan, baik ya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, termasuk kami berharap batik jangan sampai punah, maka kaum remaja juga, anak-anak muda juga sebisa mungkin juga harus melestarikan batik.